Ada seorang bernama Musa. Tuhan utus untuk membawa bangsa itu keluar dari Mesir. Mengapa Tuhan membawa bangsa Israel sepertinya seolah-olah masuk ke dalam kondisi sulit dan sukar? Tuhan selalu mempersiapkan umatnya itu, saudaraku. Sebelum keadaan situasi yang paling rumit, paling sukar, yang paling ditakuti terjadi atas umatnya. Kasih karunia itu selalu jauh lebih besar. Kasih karunia itu selalu mengatasi setiap keadaan, setiap kondisi, setiap kejadian hidupmu. Stop blowing up your problems and you will witness, you will see His grace upon you. Di dalam Keluaran 19 dia berkata demikian, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku. Apakah engkau meragukan Tuhan dengan janjinya? Pagi hari ini saya mau bertanya kepada setiap saudara yang mendengarkan. Saudaraku, menurut saudara, apakah Yakub itu diberkati? Yes, diberkati. Tetapi kita hari ini mau belajar, mau menerima kebenaran firman Tuhan. Jauh lebih mendasar, melihat prinsip yang Tuhan taruhkan buat anak-anaknya. Saat Yakub bergumul dengan Tuhan, dia berkata, engkau tidak boleh pergi jika engkau tidak memberkati aku. Dia sangat bahkan desperate mengharapkan berkat. Kalau dia sangat diberkati, kenapa dia sangat desperate minta berkat? Saudara ya, banyak orang, dia sudah mempunyai banyak. Dia punya, dia ada, dia dapat apa yang dia inginkan. Tetapi hidupnya masih desperate. Saudara tahu desperate? Ya saudara, masih banyak kecemasan. Masih banyak hal-hal yang sifatnya adalah, saudaraku, ketakutan, kekhawatiran. Bahkan masih merasa kurang. Senantiasa tidak. Pertanyaan saya, apakah itu berkat? Apa sih berkat yang sesungguhnya itu? Apa saudaraku? The real blessing. Apakah saudara adalah orang yang sudah diberkati? Menerima berkat yang sesungguhnya? Jadi yang saya taruhkan buat setiap saudara pagi hari ini adalah berkat seutuhnya. Amin saudaraku. Berkat yang seutuhnya buat hidupmu. Jadi there is no time, no season in your life, saudaraku. You will lack anything. Ya, the real blessing itu seperti itu, saudaraku. Tidak ada waktu masa dalam kehidupanmu engkau khawatir, engkau takut. Engkau menerima berkat yang sesungguhnya. Saudaraku, di dalam musim perayaan, season of celebration ini, saudaraku, akan ada berkat dalam segala musim. Yaitu, saudaraku, blessing for all seasons. Amin, saudara. Berkat yang utuh, berkat yang seutuhnya, berkat yang sesungguhnya di dalam setiap sesi, waktu, keadaan, kondisi, kejadian, tahun dan musim di dalam hidupmu. Tuhan mau memberikan itu kepada engkau. Bagaimana seorang yang sangat diberkati masih meminta berkat? Saat kakaknya sudah keluar, ternyata adiknya masih memegang tumit. Saat dia lahir, dinamailah dia Yakub. Itulah arti namanya, saudaraku. Dari mana engkau mendapatkan identitas selama ini? Berdasarkan apa identitas yang engkau jalani di dalam kehidupanmu? Itu yang menentukan perjalanan berkat yang sesungguhnya. Banyak orang menerima banyak, tetapi berdasarkan identitas, berdasarkan keadaan kondisi yang dia terima dari dunia ini, saudaraku. Dapatkah engkau memahami kenapa hidupmu dan hidup banyak orang berjuang dan sukar dalam banyak keadaan dan tidak dapat bisa memahami kebenaran firman Tuhan? Karena ada identitas palsu yang sudah ada di dalam kehidupanmu. Banyak orang hidupnya berputar-putar walaupun Tuhan sudah menyediakan semua yang terbaik. Kenapa, saudaraku? Karena engkau diberikan identitas yang datang dari dunia, bukan datang dari atas. Sehingga, saudaraku, apa yang terjadi dengan orang yang mempunyai identitas yang datang dari dunia ini, saudaraku? Dia terbatasi. Akibatnya, saudaraku,
konsekuensi dan perjalanan kehidupan seorang yang menerima identitas dan membawa identitas ini sampai dia berhasil dan mencapai dan mempunyai banyak, saudaraku. Dia sampai kepada satu titik, semua yang dia punyai akan hilang. Dan bahkan nyawa orang-orang bersama dengan dia dan nyawanya sendiri. Saudara, mungkin engkau belum sampai kepada titik itu. Tetapi saudara, itu yang sedang terjadi kalau engkau membawa proses identitas dari dunia ini, saudaraku. Dan menaruhkan apa yang dari dunia ini sebagai fondasi di dalam kehidupanmu. Karena itu bukan fondasi yang kokoh. Sehingga hidupmu mengalami banyak goncangan, banyak tekanan, banyak ketakutan, banyak kekhawatiran, saudaraku. Dikatakan demikian pada pasal yang ke-32, saudaraku. Sangat takutlah Yakub dan merasa sesak hatinya. Dia takut kepada kakaknya Esau. Akibat identitas palsu, akibat apa yang dia lakukan sebelumnya. Karena identitas itu, saudaraku. Di dalam kehidupanmu, identitas mana yang engkau bawa? Siapa yang memberikan identitas itu? Perkataan siapa yang berpengaruh di dalam kehidupanmu? Pola, sikap, perkataan, saudaraku, yang ada di dalam kehidupan saudara, dibangun dari mana? Berdasarkan dari dunia atau dari Tuhan? Dia berkata, aku takut kepada Esau. Bapak itu ya saudara, dia tidak mau anak-anaknya mengalami kondisi tekanan seperti itu. Dia tidak memberikan ketakutan. Bapak itu saudaraku, dia memberikan hanya kebaikan. Tetapi karena apa yang dibawa oleh manusia ini. Di dalam perjalanannya. Karena dia tidak mendapatkan identitas yang benar. Dia tidak menerima, saudaraku, apa yang datang dari Tuhan. Tetapi dia hanya membawa apa yang datang dari dunia. Sehingga hidupnya membawa begitu banyak batasan. Di situ Yakub dia melepaskan. Dia mau berjumpa dengan Tuhan. Ada encounter. Ada perjumpaan. Dan di perjumpaan itu adalah, saudaraku, dia menamakannya Peniel. Dia berjumpa dengan Tuhan. Di situ apa yang Tuhan berikan. Saat engkau berjumpa dengan Tuhan, Tuhan mau pertama-tama, saudaraku, mengembalikan identitasmu yang sesungguhnya. Dia memberikan siapa engkau sesungguhnya. Dia mau menyatakan siapa engkau dan bagaimana engkau bisa hidup, saudaraku. Dan Tuhan berkata, namamu tidak akan lagi disebutkan Yakub, tetapi Israel, Sarah El. Ya, punya kekuasaan. Tuhan yang punya kekuasaan. El itu adalah Tuhan. Sarah itu adalah punya kekuatan. Jadi Tuhan yang kuat, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang menang, Tuhan yang gagah, itu adalah engkau. Dan Tuhan bekerja di dalam hidupmu. Dari seorang pecundang menjadi seorang yang berjalan bersama dengan Tuhan. Dia mendapatkan identitas baru. Perjumpaan itu perlu terjadi ada di dalam hidupmu. Banyak orang percaya, saudaraku, tidak pernah mengalami perjumpaan demikian. Sehingga dia terus menerus berjalan. Dia membawa identitas lamanya. Oh, saya bukan bermaksud tidak ada orang yang mengalami, saudaraku, lawatan atau kasih Tuhan. Dia mengalami banyak itu. Tetapi dia tidak mengambilnya personal. Tidak menjadikan itu sebagai satu identitas di dalam kehidupannya. Bahkan ada orang bisa mengajarkannya kembali. Tetapi dia tidak rela menghidupkan itu untuk dirinya, saudaraku. Paham gak engkau? Di tempat itu, saudaraku, Yakub, saudara, diberkati oleh Tuhan. Berdasarkan identitasnya yang baru. Tuhan mau memberkati engkau. Bukan hanya berkat doa. Bukan hanya berkat perkataan. Tetapi berkat yang mengubahkan kehidupanmu. Dimulai dari mana? Engkau menyadari bahwa engkau bukan dari dunia ini. Engkau menyadari bahwa namamu itu berbicara tentang identitasmu. Siapa engkau yang sesungguhnya. Bukan datang dari dunia ini. Ini menjadi prinsip di dalam kehidupan saudaraku. Sehingga tempat itu adalah tempat perjumpaan. Perjumpaan yang menjadi awal babak baru di dalam kehidupan Yakub, saudaraku. Tuhan merestore kembali berkat-berkatnya. Ini tanda kutip.
Tuhan hari ini mau merestore kembali, mau mengembalikan semua yang Dia janjikan, semua berkat yang dicuri oleh iblis dari hidupmu, terutama damai sejahtera dan sukacitamu. Tetapi menarik saudaraku, perjalanan tidak hanya berhenti di satu perjumpaan. Ternyata itu adalah menjadi yang pertama, bukan yang terakhir, tetapi menjadi titik baru awal perjalanan kehidupannya. Kasih karunia itu menuntun dia tidak untuk berhenti di satu perjumpaan, tetapi membawa dia, saudaraku, di satu tempat yang bernama El Betel. Di situ dia mendirikan mezbah. Di situ Tuhan menjadi Tuhan atas bait sucinya. Ini menarik. Banyak orang, saudaraku, mengalami perjumpaan. Terima ya lawatan Tuhan. Ada satu perubahan yang luar biasa. Ada kuasa Tuhan. Tuhan mau engkau, yaitu bait. Setiap kita ini bait suci. Alkitab berkata, tidak tahukah bahwa engkau, tubuhmu itu adalah bait sucinya Allah. Dan apakah tubuhmu itu, bait suci itu, Tuhan menjadi Tuhan atasnya. Maksudnya menjadi penguasa. Menjadi Tuhan artinya menjadi penguasa. Nah saudaraku, banyak orang percaya Tuhan tidak menjadi penguasa atas tubuhnya. Tetapi penguasanya adalah dirinya, adalah manusia. Tuhan itu mau, saudaraku, memberikan kepada kita ya kasih setia, tetapi dengan cara, saudaraku, Dia bukan mau menguasai, Dia mau menjadi, saudaraku, Tuhan atas hidup kita. Hari ini tubuh kita adalah bait sucinya Tuhan, dan lebih tepatnya Tuhan sudah tinggal di dalam tubuh kita, tinggal di dalam hidupan kita. Tetapi apakah Dia menjadi Tuhan? Ini adalah battle. Jadikan tubuhmu, hidupmu, Tuhan penguasanya. Bagaimana kita mendirikan rumah Tuhan? Kita ini adalah rumah Tuhan. Kita membangun bersama-sama di dalam komunitas. Saya encourage setiap saudara ada di dalam komunitas. Ada di dalam kebersamaan. Tidak ada yang menyendiri dan sendiri. Saudara perlu bersama-sama. Itu bukan buat orang lain. Ternyata itu adalah buat dirimu. Saat engkau ada di dalam satu kebersamaan. Di situ, saudaraku, engkau membawa identitas yang baru. Dia akan mengalami blessing ya di dalam season kehidupannya dia. Berkat seutuhnya di dalam musim kehidupannya. Di Betel itu jugalah, saudaraku, Tuhan Dia memberkati Yakub, beranak cuculah dan bertambah banyak. Yang telah kuberikan kepada Abraham dan kepada Ishak akan kuberikan kepadamu dan juga kepada keturunanmu. Saudara, di Betel ini Tuhan memberikan komplit. Saat engkau menjadikan hidupmu, tubuhmu, kepemilikan Tuhan. Engkau membawa kehidupanmu, tubuhmu, mempersembahkan sebagai persembahan yang hidup, saudaraku. Lihat, Tuhan, apa yang menjadi berkat, apa yang menjadi janjinya, Dia taruhkan secara utuh dalam kehidupanmu. Bukan berartinya sebelumnya tidak, tetapi justru saat engkau mempersembahkan tubuhmu, saat engkau hidup menjadikan hidupmu adalah kepemilikan Tuhan. Penguasa tunggal di dalam kehidupanmu adalah Tuhan, saudaraku. Lihat bagaimana hidupmu diangkat, bagaimana janji Tuhan itu tergenapi. Jadi blessing for all seasons. Itu adalah berkat, saudaraku, dalam setiap musim kehidupan saudara. Dan itu terjadi saat engkau, saudaraku, living out God's purpose only. Apa itu, saudara? Saat engkau berjalan teguh di dalam maksud kehendak Tuhan saja, kau akan melihat bagaimana berkat Tuhan yang dijanjikan itu nyata di dalam kehidupanmu. Berkat yang seutuhnya, bukan hanya harta dan kekayaan, tetapi penuh dengan kecemasan dan ketakutan. Tetapi berkat yang seutuhnya Tuhan memberikan kepadamu. Sehingga saudaraku, di dalam keadaan, di dalam kondisi, di dalam musim apapun juga, saudaraku, di dalam kehidupanmu yang terjadi, yang mendatangi engkau, di situ engkau bisa melihat ada berkat tersedia. Yakub mengalami masalah besar saat dia mengalami ketakutan yang luar biasa. Saudara pernah takut? Saudara pernah gentar? Saudara pernah ragu? Saudara pernah mengalami masalah? Saudara pernah kecewa? Saudara pernah putus harap? Saudara menjadi orang yang rasanya pantas marah? Atau pantas kecewa, atau pantas menjadi orang yang cemas, atau merasa pantas untuk sakit, saudaraku. Dengar, saudaraku, justru di titik kondisi seperti itu menjadi berkat.
Ketakutan yang luar biasa yang Yakub alami, tetapi saat dia berjumpa dengan Tuhan, itu menjadi berkat dan Tuhan memberkati dia di situ. Sehingga di Betel, saudaraku, dia bukan menerima masalah atau persoalan, tetapi dia menerima berkat yang seutuhnya. Bahkan saudaraku, hidupnya diteguhkan dan dikembalikan apa yang menjadi janji Bapa itu. Pahamkah engkau saat hidupmu mengalami kondisi yang paling sukar sekalipun, di situ menjadi kesempatan, karena di titik seperti itu Tuhan sudah siapkan. Tuhan mau meneguhkanmu kembali. Dalam hidupan saya, saudaraku, masa-masa sukar hanya perlu teguh, perlu memegang janji Tuhan. Dan di situ melihat masa yang paling sukar menjadi masa di mana Tuhan menghiburkan. Masa titik terendah menjadi titik terindah. Saudara, karena apa? Karena Tuhan tidak ada yang jahat daripadanya. Dia sedang melatih kita. Tetapi yang jahat bukan datang dari dia. Keadaan, kondisi, sikap, cara kita, identitas yang lama, saudaraku, membawa konsekuensi dan keadaan sukar buat hidup kita. Tetapi Tuhan memakai itu saat kita kembali kepada dia. Amin, saudaraku. Di hari ini juga, saudaraku, Tuhan mau mengembalikan kepada engkau yang sedang mengalami kondisi berat, situasi sukar, perasaan saudaraku tidak jelas, dan apapun yang sedang engkau alami. Pergolakankah, perbandingankah, pikiran-pikiran yang tidak baikkah, saudaraku? Peniel dan berjalan kepada Betel. Sehingga hidupmu tidak pernah bisa dijatuhkan oleh apapun, keadaan, situasi, dan oleh siapapun, saudaraku. Saudaraku, lebih kurang 400 tahun kemudian ada seorang bernama Musa. Saudaraku, di dalam Keluaran pasal ketiga, dia berjumpa pertama kali dengan Tuhan. Perjumpaan ini menjadi perjumpaan di mana sekaligus Tuhan mengutus dia, Musa ini, saudaraku, untuk siapa? Untuk pergi ke Mesir dan membawa siapa? Membawa anak-anak keturunannya Yakub itu, saudaraku, yang namanya sudah berubah menjadi Israel. Sehingga dia berkata, bawa, tuntun Israel itu keluar. Israel di sini bukan lagi satu orang, tetapi menjadi satu bangsa. Yang tadi satu orang itu, saudaraku, menjadi satu bangsa. Dan Musa, saudaraku, dia adalah salah satu keturunannya nih, Tuhan utus untuk membawa bangsa itu keluar dari Mesir. Agar bangsa itu, Israel itu, dibawa keluar dari Mesir, saudaraku, yang dikatakan sangat jelas adalah untuk bangsa itu bukan masuk dulu ke Kanaan, tetapi untuk beribadah, yaitu untuk berjumpa dengan dia di gunung yang sama, di tempat yang sama, yaitu Gunung Sinai, yaitu pegunungan Horeb itu, saudaraku. Tuhan mau bangsa itu datang berjumpa dengan dia terlebih dahulu. Kalau engkau berbicara berkat di dalam setiap musim hidupmu, berkat itu dimulai dari perjumpaan, dan perjumpaan personal dengan Tuhan, dengan pribadi yang menginginkan hidupmu, dengan pribadi yang mengasihimu, sehingga keadaan, kondisi, situasi yang apapun engkau alami, seperti apapun itu, di dalam perjumpaan itu engkau diangkat kembali. Perjumpaan sangat jelas, karena ayat 12 dikatakan yang terakhir dalam Keluaran pasal ketiga, dia berkata begini, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Jadi inilah tanda bagimu bahwa aku, kata Tuhan, yang mengutus engkau Musa, apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu, bangsa itu, bersama-sama akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Tuhan mau hidupmu selalu ada perjumpaan. Saat bangsa itu sudah tertindas, saat bangsa itu, saudaraku, tidak ada harapan, saat bangsa itu, saudaraku, hidup di dalam perbudakan yang begitu rupa, saudaraku, Tuhan mau mereka berjumpa dengan pribadinya. Apa yang sedang engkau alami? Apa yang ada di dalam pikiran? Apa yang ada dalam perasaan? Apa yang sedang melanda hidupmu? Satu saja, datang dan berjumpa dengan dia. Amin. Punyai perjumpaan. Sehingga engkau tidak hidup dalam kemarahan, di dalam kekecewaan, di dalam setiap cara, dalam setiap kegemasan di dalam kehidupanmu. Berjumpa dengan Tuhan. Jadi saudaraku, Musa berjumpa dengan Tuhan. Dan kemudian saudaraku, Tuhan memakai Musa itu, satu orang itu, dia memakai Musa itu. Memang benar membawa bangsa Israel keluar, tetapi tujuan bangsa itu dibawa keluar adalah pertama-tama untuk bangsa itu berjumpa dengan dia. Karena memang Tuhan sudah janji kepada Abraham,
kepada Ishak dan kepada Yakub. Ya, kakek buyut moyang mereka itu saudaraku, bahwa dia memberikan tanah Kanaan, tanah yang berlimpah dengan susu madu kepada bangsa itu. Tetapi Tuhan mau bangsa itu pertama-tama berjumpa dahulu dengan dia. Tuhan mempersiapkan umatnya. Ternyata perjumpaan itu adalah bagian dari persiapan saudaraku. Kenapa hidup anak-anak Tuhan kacau? Karena tidak masuk kepada persiapan yang Tuhan sediakan. Kenapa hidupmu saudaraku menjadi gelisah? Kenapa pernikahan menjadi terombang-ambing saudaraku, menjadi tidak jelas? Karena engkau tidak masuk ke dalam satu persiapan. Apa itu persiapan? Yaitu perjumpaan dengan Tuhan. Kenapa orang menjadi takut hidupnya? Karena engkau tidak masuk ke dalam satu persiapan. Kenapa orang tidak rindu dan tidak haus akan firman Tuhan? Karena engkau tidak masuk kepada satu persiapan. Apa itu persiapan? Perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Engkau bisa dapatkan Tuhan dari khotbah. Engkau bisa dapatkan Tuhan dari membaca firman Tuhan. Engkau bisa saudaraku, tetapi engkau perlu berjumpa pribadi dan kemudian mengenal dia hanya melalui firman-Nya. Saudaraku, God wants to prepare you before any situation, condition, even the worst. Tuhan selalu mempersiapkan umatnya itu saudaraku. Sebelum keadaan situasi yang paling rumit, paling sukar, yang paling ditakuti terjadi atas umatnya. Kenapa? Karena dia mau membawa bangsa itu menguasai, menduduki tanah Kanaan. Di mana tanah Kanaan dikuasai oleh orang-orang besar raksasa dengan kota bentengnya yang begitu kuat. Di dalam perjumpaan tidak lagi ada yang menjadi mustahil. Sebenarnya hanya seperti itu saudaraku. Berjumpahkah engkau dengan Tuhan saat engkau mendengarkan firman? Dia selalu menjagai. Dan setelah itu dia mau mempersiapkan engkau dengan setiap keadaan situasi ke depan. Karena Tuhan sudah melihat melampaui setiap keadaan yang akan terjadi di dalam hidupmu. Sehingga dia tidak pernah membiarkanmu. Dia ada di depanmu. Dia berjalan dan dia mempersiapkan engkau. Amin saudaraku. Di dalam Keluaran 13 ayat yang ke-18 saudaraku dikatakan, tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun. Berputar kemana? Berputar turun kembali menuju Laut Teberau. Katakan kepada orang Israel supaya mereka balik kembali. Sadarkah engkau? Bangsa itu sudah dituntun berjalan. Sudah harusnya jauh. Harusnya mereka sudah meninggalkan Mesir. Tetapi Tuhan buat mereka kembali. Ingat, bukan untuk mencelakakan mereka. Karena Tuhan tidak pernah mencobai umatnya. Hanya untuk apa? Sekali lagi, He wants to prepare, mempersiapkan engkau. Dan di dalam ayat ketiga ini maksud Tuhan, biar Firaun nanti saat melihat dan mendengar kabar itu, dia akan ngomong sama orang-orang bersama dengan dia, sehingga mereka tersesat. Nah, bangsa yang lari merampas kita dengan begitu banyak, dan sekarang mereka pergi dan sekarang mereka tersesat. Ini dia kesempatan kita menghabiskan mereka, membawa mereka kembali sebagai budak. Saudara, Tuhan, dia ada. Dia mempersiapkan engkau. Agar engkau siap, saudaraku. Di dalam kondisi yang bahkan paling rumit, paling sukar sekalipun. Engkau siap, saudaraku. Dan apa yang terjadi? Saat bangsa itu, saudaraku, Israel ada di hadapan laut, saudaraku. Di hadapan laut. Mereka melihat ke belakang. Saudaraku, tentara Mesir yang begitu kuat sedang mendekati mereka. Sangat ketakutanlah orang Israel. Wajar kalau engkau takut. Tetapi takut pun bukan datang dari Tuhan. Jangan hidup di dalam ketakutan. Apakah engkau mengalami kondisi serumit itu? Apakah ada perjalanan hidupmu serumit itu? Musa berkata kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan. Ini yang ditaruhkan saudaraku. Kenapa saudaraku? Karena Tuhan, dia yang berperang bagi kita. Sehingga ternyata yang dipersiapkan saudaraku bukan keahliannya. Bahkan, tetapi saudaraku, saya memakai kata apa? Mentalnya. Itu adalah identitas yang datang dari Tuhan. Mental kerajaan Allah. Tetapi pertanyaan saya, bagaimana bangsa itu tidak takut? Mereka melihat kenyataan, mereka melihat fakta. Pasti mereka dikejar untuk dimatikan, satu bangsa sekarang saudaraku. Sehingga mereka teriak-teriak dan mereka marah. Mereka berkata kepada Musa, apakah
Di Mesir tidak ada kuburan sehingga kami harus mati di sini. Segala perkataan yang jahat, perkataan ketakutan, perkataan kecurigaan dilontarkan. Apakah engkau pernah mengalami situasi kondisi seperti itu, saudaraku? Stop blowing up your problems. Amin, saudaraku. And what you will witness, you will see His grace upon you. Amin, saudaraku. Artinya apa? Berhentilah memperbesar masalah atau persoalan di dalam kehidupanmu. Berhenti. Sehingga engkau dapat menyaksikan, engkau dapat melihat, saudaraku, kasih karunia Tuhan itu ada menaungi engkau. Karena banyak anak Tuhan, saudaraku, mengalami kondisi itu, selalu, saudaraku, dia apa? Blow problems up. Blowing problems up. Dia memperbesar masalah. Dia blowing up problem. Sehingga tidak melihat kasih karunia. Tidak ada kasih karunia. Makanya terjadi seperti itu. Mulai saat sekarang ini, saudara, berhentilah untuk memperbesar masalah, persoalan apapun. Sehingga engkau akan melihat kasih karunia di dalam hidupanmu. Saudara, kadang-kadang harus sampai ke titik seperti itu anak-anak Tuhan. Sudah baru give up. Firman ini ditaruhkan ke dalam hidupmu. Agar engkau tidak perlu sampai ke titik itu. Engkau rela dipersiapkan. Sehingga saudaraku, dari lautan itu terbelah menjadi dua. Jauh, saudaraku, terbuka menjadi jalan raya. He turned seas into highways. Amin, saudaraku. He turned grave into garden. Amin, saudaraku. He turned your mourning into dancing. Amin. Itu pekerjaan Tuhan. Itu kasih karunia, saudaraku. Sehingga engkau tidak hidup dalam duka dan lara. Tuhan mau membuka jalan dalam hidupmu. Nah, saudara, ini juga punya makna yang luar biasa di dalam perjanjian baru. Saudaraku, dikatakan di dalam 1 Korintus 10 ayat yang kedua. Itu adalah gambaran baptisan buat bangsa Israel. Yaitu menguburkan tubuh yang lama. Melepaskan, benar nih saudaraku, meninggalkan kehidupan lama. Dan bangkit bersama dengan Kristus, kehidupan yang baru. Itu makna baptisan. Artinya, kenapa bangsa Israel dituntun melewati laut? Saudara perlu bertanya. Tujuannya agar mereka melepaskan, saudaraku, segala mentalnya itu, saudara, mental pain-nya mereka. Segala mental dunia itu, saudaraku, agar mereka bisa melihat Tuhan, mengerjakan dengan caranya dan menerima caranya Tuhan untuk menjadi percaya di situ. Itu maksudnya. Karena itu baptisan, saudaraku, meninggalkan. Sama seperti saudara yang mengalami baptisan dan yang akan dibaptis, yang sudah dibaptis, saudaraku, saudara melepaskan. Tidak lagi membawa pola cara yang lama. Itu maksudnya. Singkat cerita, mereka melewati itu semua. Sampailah apa yang Tuhan minta kepada Musa untuk membawa bangsa itu ke Gunung Sinai. Untuk apa, saudaraku, masih ingat? Untuk beribadah. Untuk mengalami apa, saudaraku? Encounter, untuk berjumpa dengan Tuhan. Di dalam Keluaran 19 dia berkata demikian, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku, menjadi anak kesayangan. Hidupmu menjadi anak kesayangan tanpa melakukan apa-apa. Engkau menjadi kepemilikan Tuhan, as a beloved son and daughters. Saudara dikasih, saudara diinginkan, saudaraku. Dan dia teruskan, kamu bukan hanya di situ, akan menjadi satu kerajaan bagi Tuhan, yaitu kerajaan imam. Kerajaan, jadi semua mempunyai encounter, semua mempunyai perjumpaan, semua punya hubungan personal dengan Tuhan. Satu bangsa, satu jemaat, saudaraku, semua mempunyai hubungan dengan Tuhan, mempunyai encounter, perjumpaan yang personal. Apakah engkau meragukan Tuhan dengan janjinya? Apakah engkau percaya kepada Tuhan dengan janjinya, dengan firman-Nya itu? Apakah engkau mau menerima firman ini di dalam hatimu dan engkau memegangnya? Engkau adalah harta kesayangan. Karena memang itu maksud Tuhan, bahwa mereka keluar dan beribadah, berjumpa dengan Tuhan, dan kemudian Tuhan meneguhkan sendiri mereka. Satu bangsa menjadi umat kesayangan. Dan hari ini di mana engkau mendengarnya, engkau menjadi umat kesayangannya. Engkau menjadi pribadi yang dia sangat kasihi. Makanya saya membawa perjumpaan engkau
kepada Bapa.